Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas mengenai 5 pokok materi. Yang pertama ukuran penyebaran, yang kedua koefisien varians, yang ketiga koefisien kemiringan, yang keempat kurtosis, yang kelima angka Z atau Z-score. Nah, tujuan mempelajari ukuran penyebaran ini sama seperti sebelumnya, yaitu ukuran pemusatan. Di sini tujuannya itu untuk mengetahui ciri atau karakteristik sekelompok data. Misalkan, untuk mengetahui tujuan mempelajari ukuran penyebaran atau tujuan mencari ukuran penyebaran, ilustrasinya sebagai berikut. Misalkan ada 4 kelompok data, masing-masing terdiri dari 5 data. Data yang pertama data A, B, C, dan D. Masing-masing data ini isinya berbeda ya, tapi rata-rata A sama dengan rata-rata B, sama dengan rata-rata C, dan sama dengan rata-rata D, yaitu sebesar 50. Pertanyaan selanjutnya, jika rata-ratanya sama, apakah data A sama dengan B, sama dengan C, sama dengan data D? Jawabannya sudah jelas ya. Kalau kita lihat dari isi datanya, ini jelas berbeda isinya. Berarti jawabannya adalah apakah A, B, C, D itu sama? Tidak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika data tersebut tidak sama, maka data mana yang lebih baik atau yang lebih homogen? Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut kita akan menentukan ukuran penyebarannya atau ukuran dispersi. Ada beberapa jenis ukuran penyebaran. Yang pertama jangkauan atau R, yang kedua rata-rata simpangan, yang ketiga varians, yang keempat simpangan baku. Nah, untuk jangkauan ini rumusnya ada dibagi dua, ada yang untuk data tunggal dan ada yang untuk data kelompok. Untuk data tunggal sendiri rumusnya adalah R sama dengan XN min X1. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Tentukan jangkauan data dari 1, 3, 5, 7, 9, dan 12. Nah, untuk menghitung jangkauan datanya harus terurut. Di sini sudah diurutkan, kemudian banyak datanya, ada 6, N sama dengan 6, kemudian bisa dihitung R sama dengan X, N. Nah, N-nya diganti dengan 6, berarti X6 dikurangi X1. X6-nya berapa? X6-nya adalah 12. Kemudian X1-nya 1. Jadi didapatkan 12 dikurangi 1 sama dengan 11. Jadi jangkauannya adalah 11. Selanjutnya kita ke data kelompok. Untuk menghitung jangkauan data kelompok ini, berikut diberikan contoh waktu tumbuh tanaman dari 20 tanaman. Jadi di sini datanya sudah berbentuk data kelompok, terdiri dari 6 kelas. Kemudian ini frekuensinya. Untuk menghitung jangkauan ini yang perlu kita ketahui terlebih dahulu yaitu kelas terendah dan kelas tertinggi. Kelas terendahnya yang mana? Kelas terendahnya adalah interval 3 sampai 5. Kemudian kelas tertingginya adalah interval 18 sampai 20. Kemudian untuk yang pertama, titik tengah kelas terendah sama dengan 4. Diketahuinya dari ini, titik tengah kelas terendah. 3 tambah 5 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian titik tengah kelas tertinggi. Kelas tertingginya 18 sampai 20, titik tengahnya 19. Kalau bingung mencari titik tengah, menghitung titik tengah itu bisa dibuka kembali materi sebelumnya, sudah saya jelaskan. Kemudian selanjutnya tepi bawah kelas terendah. Untuk menghitung tepi bawah, tinggal tepi bawahnya kan di sini 3. 3 dikurangi 0,5 sama dengan 2,5. Kemudian tepi atas kelas tertinggi berarti tepi atasnya 20
20 ditambah 0,5 sama dengan 20,5. Jadi di sini untuk data kelompok jangkauan yang kita dapatkan itu ada dua. Yang pertama, jangkauan yang diperoleh dari selisih titik tengah kelas tertinggi dan terendah, yaitu didapatkan 15. Kemudian yang kedua, jangkauan yang didapatkan yaitu sebesar 18, yang diperoleh dari selisih pengurangan tepi atas kelas tertinggi dikurangi tepi bawah kelas terendah. Jadi jangkauannya ada dua ya, 15 dan 18. Selanjutnya, rata-rata simpangan atau deviasi rata-rata atau dinotasikan DR. Untuk data tunggal, rumusnya adalah DR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N mutlak XI min X bar per N. Di sini tanda garis 2 ini dibacanya mutlak ya. Mutlak itu artinya jika hasil pengurangannya negatif, misal hasil pengurangannya negatif ini mutlak 5 sama dengan mutlak min 5 sama dengan 5. Jadi mutlak itu artinya yaitu jika sesuatu bernilai negatif maka hasilnya adalah positif. Contoh, tentukan rata-rata simpangan dari 5, 6, 8, 10, 11, dan 14. Untuk menyelesaikannya, kita tulis dulu jumlah datanya sebanyak N sama dengan 6, kemudian X bar-nya adalah 9, kemudian kita hitung sigma XI sama dengan 1 sampai N mutlak XI min X bar. Di sini kan I-nya berjalan dari 1 sampai 6. Yang pertama, mutlak 5 dikurangi 9. Dari mana dapat 9? Dari rata-ratanya yang ini. Dari mana dapat 5? Dari data yang ini. 5 dikurangi 9 ditambah mutlak data kedua berapa? 6. 6 dikurangi 9 sampai dengan terakhir yaitu 14 dikurangi 9. Jadi hasilnya keseluruhan penjumlahan ini adalah 16. Jadi bisa diperoleh DR atau deviasi rata-ratanya sama dengan 16 dibagi 6 sama dengan 2,7. Untuk data kelompok rumusnya sama seperti tadi, hanya ditambahkan ada di sini FI. Tadi kan tidak ada, sekarang ada. Kemudian contohnya diketahui data waktu tumbuh. Nah, kenapa saya selalu menggunakan contoh ini? Biar ngitungnya sekali aja ya, dan datanya juga sama. Di sini kolom yang kita perlukan selain dari kelas interval dan frekuensi, kita juga memerlukan kolom titik tengah, mutlak XI min X bar, kemudian FI kali XI min X bar. Nah, ada 3 kolom tambahan yang kita perlukan untuk menghitung deviasi rata-ratanya. Titik tengah sudah paham ya, kalau lupa buka materinya kembali. Titik tengah yang kita peroleh 4, 7, 10 sampai seterusnya. Kemudian mutlak XI min X bar. Untuk X barnya bisa dibuka kembali materi sebelumnya, ada di sana penghitungannya. X barnya sudah diketahui, X bar sama dengan 10. Jadi untuk XI-nya berjalan mutlak 4 ini diperoleh dari titik tengah yang ini. 4 dikurangin 10, 10-nya diperoleh dari rata-rata. Mutlak 4 dikurangin 10 sebenarnya sama dengan mutlak min 6. Tapi kan harga mutlak itu adalah positif, jadi hasilnya 6. Kemudian yang kedua 7 dikurangi 10. 7 dikurangi 10. Berarti jawabannya adalah min 3. Tapi karena ada mutlak, jadi jawabannya adalah 3. Ini keliru ya, seharusnya di sini 3. Di sini maksud saya. Di sini.
sini 3. Untuk 13 dikurangi 10 sama dengan mutlak 3, ya tetap jawabannya 3. Ini nanti saya koreksi ya. Nanti saya koreksi di slide-nya. Kemudian sampai seterusnya ya, 19 dikurangin 10 sama dengan 9. Nah, untuk FI kali mutlak XI min X bar ini diperoleh dari perkalian frekuensi ini dikalikan yang ini. Berarti 18 diperoleh dari 3 kali 6 sama dengan 18. Kemudian untuk yang 12 diperoleh dari 4 kali, di sini seharusnya 3 ya. 4 kali 3 sama dengan 12 sampai seterusnya. Kemudian dari yang pertama sampai terakhir ini dijumlahkan sehingga didapatkan hasilnya 60. Jadi deviasi rata-ratanya diperoleh 60 dibagi 20 sama dengan 3. Jadi itulah rata-rata simpangannya sebesar 3. Selanjutnya varians. Nah, apa itu varians? Varians merupakan ukuran yang menunjukkan penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Di sini yang pertama untuk data tunggal. Nah, untuk data tunggal, maaf. Untuk data tunggal, rumusnya ada 2. Yang pertama untuk sampel N lebih besar dari 30 dan sampel N kurang dari sama dengan 30. Contoh, tentukan varians dari 5, 6, 8, 10, 11, dan 14. Di sini kan datanya jelas kurang dari 30, jadi menggunakan rumus yang ini. Di sini N-nya sama dengan 6, X bar-nya ketemu 9, kemudian sigma XI min X bar kuadratnya ketemunya 56. Kemudian bisa kita dapatkan S kuadrat sama dengan 56 dibagi 6 kurangin 1 sama dengan 56 dibagi 5 sama dengan 11,2. Jadi variansnya adalah 11,2. Untuk data kelompok, rumusnya juga ada 2. Yang pertama, sampel yang datanya lebih dari 30 dan untuk data yang kurang dari sama dengan 30. Misalkan contoh data waktu tumbuh tanaman dari 20 tanaman. Di sini kan datanya sebanyak 20. Berarti kita jelas menggunakan yang rumus N kurang dari sama dengan 30. Ini dari tabelnya sudah jelas ya, sama seperti yang tadi. Di sini kita memerlukan 3 kolom tambahan, 1, 2, 3. Kemudian untuk X bar-nya sudah didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Kemudian untuk yang S kuadrat, nah di sini kan sama dengan 306 dibagi 20 dikurangin 1. 306 didapatkan dari penjumlahan FI kali XI min X bar kuadrat. Nah, FI kali XI min X bar kuadrat ini didapatkan dari perkalian frekuensi dikalikan hasil yang ini. Jadi hasilnya 3 kali 36 sama dengan 108. Jadi varian yang kita dapatkan atau S kuadratnya sebesar 16,1.
Selanjutnya adalah simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku ini merupakan akar dari varians. Jadi varians yang tadi tinggal diakarkan saja. Untuk data tunggal sama persis seperti varian yang tadi, hanya saja tadi kalau varian kan S kuadrat, kalau standar deviasi S biasa, kemudian rumusnya diakarkan. Untuk sampel N kurang dari sama dengan 30 juga sama. Jadi untuk varian tadi kan di perhitungan sebelumnya kita mendapatkan S kuadrat sama dengan 11,2. Jadi untuk S sendiri, untuk S-nya sama dengan akar 11,2 kita dapatkan 3,35. Jadi itu simpangan bakunya. Kemudian untuk data kelompok juga sama. Pada perhitungan sebelumnya kan kita memperoleh variansnya sebesar 16,1. Nah, di sini yang kita mau cari adalah simpangan bakunya. Jadinya tinggal diakarkan 16,1 ini kita dapatkan 4,01 sebagai simpangan bakunya. Selanjutnya adalah koefisien varians. Koefisien varians ini digunakan untuk membandingkan kumpulan dua data atau lebih yang sumbernya berbeda. Nah, selain itu juga koefisien varians ini kita gunakan untuk mengetahui data manakah yang lebih baik. Jadi jika kita diberikan beberapa data dari sumber yang berbeda, kita mau memilih data mana yang lebih baik, maka kita menggunakan koefisien varians ini. Contoh, di sini diberikan data hasil kuis statistika sebanyak 9 data, kemudian data hasil kuis matematika sebanyak statistika dasar ini sebanyak 11 data, kemudian data hasil kuis matematika ini sebanyak 9 data. Dari kedua data di atas, kita diminta menentukan yang pertama koefisien varians masing-masing nilai kuis, yang kedua nilai kuis mata kuliah mana yang lebih baik. Pertama kita akan menentukan koefisien varians masing-masing nilai kuis. Tapi sebelumnya kita tentukan dulu X bar dan simpangan bakunya berapa. Untuk rumusnya ada di materi sebelumnya ya, tidak perlu saya jelaskan lagi. X bar atau rata-rata mata kuliah statistika dasar diperoleh 65, kemudian simpangan bakunya 1,5. Kemudian untuk matematika rata-ratanya diperoleh 7, kemudian simpangan bakunya 2. Nah, data inilah nantinya yang kita gunakan untuk menghitung koefisien variansinya. Oh ya, maaf, sebelumnya di sini rumus untuk koefisien variansi itu adalah ini. Di koefisien varians disimbolkan KV sama dengan S per X bar kali 100%. S-nya adalah simpangan baku. Nah, lanjut untuk soal yang tadi, kita bisa varians untuk mata kuliah statistik sebesar 23,808%, kemudian untuk koefisien varians mata kuliah matematika sebesar 28,57. Dari dua ini dapat kita simpulkan bahwa varians nilai kuis statistika dasar lebih kecil dari nilai kuis matematika. Untuk pertanyaan kedua, nilai kuis mana yang lebih baik? Nah, di sini kan tadi kita sudah mengetahui koefisien varians statistik itu lebih kecil dari koefisien varians matematika. Nah, jika sudah begitu, maka kita untuk menemukan nilai kuis mana yang paling baik, maka nilai kuis yang paling baik adalah nilai kuis yang mempunyai koefisien varians paling besar.
Yang paling besar adalah yang 28,57. Berarti nilai kuis yang paling baik adalah nilai kuis mata kuliah matematika. Jadi kesimpulannya adalah nilai kuis matematika lebih baik daripada nilai kuis statistika dasar. Dengan kata lain, yang paling baik nilai kuisnya adalah yang memiliki nilai koefisien variansi paling besar, yaitu sebesar 28,57. Selanjutnya, koefisien kemiringan atau disimbolkan alfa 3. Distribusi yang tidak simetris disebut miring atau skewness. Nah, di sini kemiringan dibagi menjadi dua. Yang pertama, miring positif atau kanan. Yaitu ekor kanan lebih panjang dari kiri. Ini ekornya ya. Jadi ekor kanan lebih panjang dari ekor kiri. Kemudian miring negatif atau ekor kiri lebih panjang dari ekor kanan. Jadi dibagi dua, miring positif dan miring negatif. Kemudian, tadi kan kemiringan. Nah, ini saya berikan contoh kurva simetris atau kurva normal ya, seperti ini. Nah, untuk mengetahui keadaan kurva, kita bisa melihat hubungan nilai alfa dengan keadaan kurva sebagai berikut. Yang pertama, jika alfa 3 sama dengan 0, maka kurvanya simetris, yaitu bentuknya seperti ini. Yang kedua, jika alfa 3 bernilai positif, maka kurvanya miring ke kanan, seperti yang tadi. Kemudian jika alfa 3-nya bernilai negatif, maka kurvanya miring ke kiri. Rumus koefisien kemiringan. Untuk data tunggal, rumusnya alfa 3 sama dengan 1/n sigma xi min x bar pangkat 3 dibagi s pangkat 3. Nah, contoh, tentukan varians dari 5, 6, 8, 10, 11, sampai 14. Di sini kan n-nya kita ketahui sama dengan 6. Kemudian dari contoh 7 sebelumnya, kita peroleh informasi mengenai x barnya sama dengan 9 dan simpangan bakunya sebesar 3,35. Jadi kita bisa dapatkan alfa 3-nya adalah sebesar 0,19. Artinya apa? Artinya apabila alfa 3 ini bernilai positif, maka kurvanya miring ke kanan atau bentuknya seperti ini. Selanjutnya, untuk data kelompok, rumusnya sama, hanya saja tinggal ditambahkan frekuensi di depannya. Tadi kan tidak ada. Nah, kemudian untuk perhitungan untuk data kelompok, di sini kita membutuhkan titik tengah, kemudian xi min x bar pangkat 3. Kemudian ini Oke, kita lanjut. Yang kita butuhkan di sini untuk perhitungan yaitu titik tengah, kemudian xi min x bar pangkat 3. Untuk total xi min x bar pangkat 3 kita peroleh 729. Selanjutnya nilai ini kita gunakan untuk menyelesaikan perhitungannya. Dari contoh 8 kita dapatkan informasi mengenai x bar dan s-nya masing-masing sebesar 10, kemudian s-nya adalah 4,01. Maka bisa kita hitung alfa 3-nya adalah 729 ini diperoleh dari tabel yang tadi, dibagi 64,5 sama dengan 11,3. Kesimpulannya, karena alfa 3 ini
11,3 bernilai positif, maka kurvanya miring ke kanan, atau bentuknya seperti ini. Selanjutnya, koefisien keruncingan atau alfa 4. Berdasarkan keruncingannya, keadaan kurva dibagi 3. Pertama, leptokurtik, yaitu memiliki puncak tinggi. Nah, dia disebut leptokurtik jika nilai alfa 4-nya lebih dari 3. Kemudian yang kedua, platikurtik, puncaknya hampir mendatar. Dia disebut platikurtik jika nilai alfa 4-nya kurang dari 3. Kemudian yang ketiga, mesokurtik, puncaknya tidak tinggi dan tidak mendatar. Dia disebut mesokurtik jika nilai alfa 4-nya sama dengan 3. Ini masing-masingnya. Dari kurvanya ini platikurtik, jadi dia hampir mendatar. Kemudian mesokurtik, dia yang warna ungu ya, ungu. Dia tidak mendatar dan juga tidak tinggi. Kemudian leptokurtik, dia kurvanya sangat tinggi. Nah, untuk menghitung koefisien keruncingan, di sini rumusnya terbagi menjadi 2. Yang pertama data tunggal. Nah, rumusnya bisa dilihat sendiri ya. Nah, contoh, tentukan koefisien keruncingan. Ini variansi ini, maaf ya, saya kopas dari contoh sebelumnya. Jadi soalnya tentukan koefisien keruncingan dari 5, 6, 8, 10, 11, 14. Dari data ini kita ketahui N-nya sejumlah 6, kemudian X-bar-nya sama dengan 9, kemudian S-nya adalah 3,35. Jadi, bisa kita peroleh alfa 4-nya adalah sebesar 1,29. Kemudian, bisa kita simpulkan karena alfa 4-nya 1,29, 0,19 ini maaf ya keliru. Nanti saya perbaiki di PowerPoint-nya. Jadi karena alfa 4-nya ini 1,29, artinya dia kurang dari 3, maka kurvanya berbentuk platikurtik. Selanjutnya untuk data kelompok, sebenarnya rumusnya sama, hanya saja tinggal ditambahkan F di sini. Nah, caranya sama seperti sebelumnya. Tambahkan kolom XI, kemudian XI min X bar pangkat 4. Jadi diperoleh total kolom ini adalah 9.315. Data ini kita gunakan untuk perhitungan berikutnya, yaitu X bar sudah kita peroleh dari perhitungan sebelumnya, kemudian bisa kita dapatkan alfa 4-nya adalah 9.315 yang kita dapatkan dari kolom yang tadi dibagi 258,6. Kita dapatkan hasilnya 36,02. Karena alfa 4 sama dengan 36,02 dan nilai ini lebih besar dari 3, maka kurvanya berbentuk leptokurtik. Selanjutnya angka Z atau Z-score. Jadi setiap data bisa diubah menjadi data baru atau angka Z. Angka Z disebut juga nilai baku. Kenapa kita perlu mempelajari angka Z atau Z-score? Karena ada beberapa data tertentu yang tidak bisa diolah, sehingga mau tidak mau harus diubah ke nilai baku atau Z-score. Nah, untuk menghitung Z-score ini rumusnya adalah ZI sama dengan XI min X bar per S. Data baru atau angka Z tersebut memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku sama dengan 1. Ini hilang ya, simpangan bakunya di sini 1. Contohnya, buat data baru dengan menggunakan angka Z dari data berikut 5, 6, 8, 10, 11, 14. Nah, di sini dari informasi sebelumnya, kita dapatkan X bar sama dengan 9, S-nya sama dengan 3,35. Jadi, data baru atau Z-score atau angka Z yang pertama yang kita dapatkan, kita simpulkan Z1, rumusnya X1 min X bar per S. XI-nya ini berjalan dari 1 sampai 6.
sama dengan X1-nya berapa? X1-nya 5 dikurangi X barnya 9 dibagi 3,35 sama dengan min 1,19. Sampai seterusnya. Di sini karena datanya ada 6, berarti data baru yang kita dapatkan atau Z-score yang kita dapatkan sebanyak sampai 6. Z6 yang terakhir kita dapatkan 1,49. Jadi, kesimpulannya data baru yang terbentuk dari data awal tersebut adalah min 1,19, min 0,89, min 0,29, 0,29, 0,59, dan 1,49. Itulah data baru yang terbentuk. Oke, baiklah. Sekian materinya. Jadi, tugasnya di sini saya jelaskan dulu ya. Yang pertama, pada tugas ketiga sebelumnya, kalian sudah saya tugasi untuk mencari data mentah pada penelitian-penelitian di bidang perikanan. Nah, datanya itu kan saya kasih minimalnya 30 sampai maksimalnya 50 data. Nah, itu data pertama. Sekarang yang kedua, saya meminta kalian mencari data yang misalkan data pada tugas ketiga kalian menggunakan data pertumbuhan ikan dari jurnal. Nah, untuk yang kedua ini coba cari data yang serupa mengenai data pertumbuhan ikan tapi sumbernya berbeda. Berarti kalian di sini punya 2 buah data. Data pertama dan kedua ini tidak harus sama ya. Misalkan data pertama itu 30 data, terus data kedua bisa saja 35 atau bisa saja kurang dari 30, misalkan 25. Jadi jumlahnya tidak harus sama. Kemudian yang ketiga, data pertama kan sudah diubah jadi data kelompok sebagaimana tugas yang ketiga. Nah, sekarang yang perlu kalian kerjakan mengubah data kedua ini menjadi data kelompok juga. Yang keempat, selanjutnya di antara data pertama dan kedua, kalian tentukan data manakah yang lebih baik. Di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk mengetahui data mana yang lebih baik, kalian menggunakan koefisien varians. Yang kelima, hitung koefisien kemiringan dari data pertama dan data kedua, lalu tentukan apakah kurvanya simetris, miring kanan, atau miring kiri. Yang keenam, ini bisa dibaca sendiri ya. Oke, sekian materi untuk pertemuan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.